Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah salat subuh rahimakumullah, seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala al-musannif rahimahullah, wa qala Amr bin al-As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kataballahu ta'ala maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 amin. Wa hadzal haditsu yadullu ala taqdimil qalami 'alal arsy wa annahu awwalul makhluqati thumma khalaqallahu ba'dahu. Sahabat Amr bin As mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu ta'ala maqadiral khalaiqi. Allah telah mencatat atau mentakdirkan maqadiral khalaiqi, seluruh ketentuan-ketentuan yang ada pada makhluk, qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 amin, dengan perbedaan 50,000 tahun. Wa hadzal haditsu yadullu ala taqdimil kalami 'alal arsy. Hadis ini menunjukkan bahwa kolam lebih dahulu daripada aras. Wa annahu awalul makhluqat, dan sesungguhnya kolam adalah makhluk yang paling pertama. Tsumma khalaqal lauha ba'dahu, kemudian Allah menciptakan lauhil mahfuz setelah menciptakan kolam itu. Ya, ini hadis yang diambil dari sahabat Nabi Amr bin As. Kita tahu Amr bin As itu salah satu sahabat Nabi 10 yang dijamin masuk surga di dalam hadis Nabi. Dan Amr bin As adalah gubernur Mesir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Rasul itu Mesir itu bukan negara tapi provinsi, sehingga gubernurnya Amr bin As. Syria juga provinsi, Irak provinsi, Baghdad provinsi, Palestina juga provinsi. Ya, karena dikendalikan dari Madinah, pusat pemerintahannya. Nah, ini Amr bin As, sahabat Nabi yang masyhur itu, mengatakan di sini, aku pernah mendengar Rasul bersabda, Allah telah mencatat takdir semua makhluk itu sebelum Allah menciptakan langit bumi 50,000 tahun. Artinya makhluk ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz itu sebelum langit bumi diciptakan 50,000 tahun. Jadi jaraknya jauh sekali. Ini menunjukkan, kata Amr bin As, bahwa kolam lebih dahulu diciptakan sebelum aras. Jadi berarti kolam, kemudian Lauhil Mahfuz, kemudian aras. Gitu kata Amr bin As dalam hadis ini. Ya, kenapa begitu? Karena semuanya dicatat oleh kolam itu. Ya istilah kita set plan-nya kan ya, set plan-nya. Jadi papan bor yang nanti akan dibikin apa kan kolamnya dulu, baru papan bornya, baru nanti ada makhluk-makhluk yang lain. Ya, berikutnya baru aras. Selanjutnya qala Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas dengan nama asli Abdullah bin Abbas. Abbas adalah pamannya Rasulullah. Berarti Ibnu Abbas saudara sepupu
Rasulullah. Sama dengan Rasul dengan Ali saudara sepupu juga, cuman dari Abu Thalib. Kalau ini dari Abbas, itu kan dua-duanya pamannya Rasul. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, inna lillahi ta'ala lauhan min durratin baida yanzuru fihi kulla yaumin wa lailatin salasa mi'atin wa sittina nadratan. Hadis Ibnu Abbas menyebutkan sesungguhnya bagi Allah itu mempunyai lauhil mahfuz min durratin baida yang diciptakan dari bahan mutiara putih, yanzuru fihi kullala yaumin wa lailatin. Papan atau lauhil mahfuz itu dilihat oleh Allah tiap harinya, dicek salah samihatin wasittina, dicek sampai 360 kali. Tiap hari, sehari semalam dicek 360 kali. Berarti ya sama dengan kalau hitungan tahunan 360 hari gitu ya. Fa fi kulli nazratin yakhluqu wa yarzuqu wa yumit. Setiap Allah melihat, ngecek tadi lauhil mahfuz itu, kemudian Allah ciptakan di situ makhluk baru. Allah kasih rizki, Allah mematikan sebagian, Allah menghidupkan sebagian, Allah mencabut kekuasaan sebagian, Allah mengangkat kekuasaan sebagian. Wa yaf'alu ma yasha. Kemudian Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ala lahul khalqu. Inilah ayatnya, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingat, bagi Allah lah yang maha mencipta, Allah maha suci, Allah mengatur alam semesta. Wa huwa qaulu ta'ala, itu firman Allah, wa ma tahmilu min unsa wa la tadau illa bi ilmi. Termasuk apa saja yang sedang dikandung oleh perempuan, wala tadau, dan tidak akan lahir illa bi ilmihi, kecuali sesuai dengan ilmu Allah yang sudah ditulis di lauhil mahfuz. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Begitu juga orang tidak akan diberi umur kecuali sesuai dengan ketentuan di lauhil mahfuz pula. Wala yang kusu, dan tidak akan berkurang pula min umurihi, dari umurnya, illa fi kitabin, kecuali dalam lauhil mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Ta'ala. Nah, ini Allah menciptakan yang namanya lauhil mahfuz dari mutiara putih. Kalau kita kan kalau bikin papan bor bukan mutiara tapi dari triplek. Ini mah dari mutiara putih. Ya, sehari semalam dicek, dilihat 360 kali. Yaitu jadi diceknya sering sekali. Ya, setiap mengecek disitulah kemudian Allah nambah yang akan dicipta lagi ini, yang ini dikasih rezeki sekian, yang ini nanti dimatikan sekian, dihidupkan sekian tahun ini, kemudian tahun ini diangkat jadi penguasa sekian, dicabut dari kekuasaannya sekian. Itu setiap Allah mengecek itu. Wallahu alam hakikatnya bagaimana ngeceknya, tentu ini jadi pelajaran bagi kita kan, bahwa orang mencipta sesuatu memang harus ada semacam mengecek lagi dan mengecek lagi. Itu pelajaran yang kita ambil. Ya, karena Allah maha melihat, sebenarnya nggak dicek juga Allah maha melihat kan. Cuman karena di sini yang dimaksud pelajarannya ya untuk kita. Allah menciptakan lauhil mahfuz itu enggak dilihat juga, Allah sudah tahu gitu loh. Tapi kenapa dicek lagi, dicek lagi? Itu cuman pelajaran buat kita. Kalau kita mau lakukan sesuatu ya harus dicek lagi gitu. Ya Pak Haji lagi macul misalnya nanam singkong, ya dicek lagi. Kalau enggak dicek ya habis dimakan kambing. Ya. Kalau enggak mungkin mati tidak ketahuan.
Itu sebagai contoh pelajaran yang kita ambil. Ya, sama juga kita melaksanakan sholat, ya perlu dicek lagi sudah benar apa belum, kan gitu. Selanjutnya itulah yang disesuaikan dengan ayat ini. Jadi sama dengan ayat wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmi. Termasuk catatan yang anak yang sedang dikandung oleh perempuan itu juga ada di Lauhil Mahfuz. Dan tidak akan lahir pula anak dalam rahim itu kecuali sepengetahuan Allah dalam Lauhil Mahfuz itu. Jadi kalau begitu orang hamil sampai melahirkan itu sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Ya kan, catatannya ini bayi laki atau perempuan di Lauhil Mahfuz sudah ada. Ya kan? Kemudian bentuknya gimana, ganteng apa cantik ada di sana. Sempurna apa cacat ada di sana. Jadi semuanya lahir sesuai dengan ilmu Allah yang sudah ada di Lauhil Mahfuz itu. Begitu juga umur itu. Yang sudah dicatat di Lauhil Mahfuz itu ya bisa panjang bisa pendek sesuai dengan ilmu Allah tadi. Jadi ada yang dikasih umur panjang, ada yang dikasih umur pendek, catatannya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Sehingga kalau ada kejadian di dunia itu cuman disebut wujud dari zat dan itu, atau istilah kita takdir. Ya, istilah kita nyebutnya takdir. Lah ada istilah qada, ada istilah takdir. Bedanya kalau qada sebelum terjadi. Kalau sudah terjadi namanya takdir atau qadar. Jadi kalau sebelum kita lahir tadi setan itu disebut dengan qada. Ya, bahasa tauhid nyebutnya zaman azali. Ya, orang kita nyebut zaman di sononya. Ya. Daripada susah bingung nyebutnya dari sononya, ya kan kita nyebutnya gitu. Dalam tauhid nyebut bahasanya azali. Jadi ketika masih di catatan sana namanya qada atau keputusan Allah yang belum diwujudkan. Jadi baru ketok palu, eksekusinya belum. Lah ketika sudah eksekusi namanya takdir gitu. Jadi misalnya di sana ada ketentuan si A hari ini dapat rezeki 1 miliar gitu kan. Di sana sudah ada, begitu sekarang dapat itu namanya takdir. Sudah diwujudkan keputusan Allah itu. Itu. Lah ketika orang sudah ketemu dengan takdir bagaimana? Dalam tauhid disebutkan ketika orang berhadapan dengan takdir sikapnya harus mengatakan bagaimana, tidak boleh mengatakan kena apa. Itu menarik bahasanya. Begini, jadi kalau ada takdir tidak terjadi, orang tabrakan naudzubillah misalnya, atau meninggal atau apa sajalah yang pahit-pahit itu misalnya terjadi, itu orang dilarang menanyakan kenapa gitu. Yang boleh bagaimana. Artinya porsi manusia adalah mengatasi takdir, bukan menanyakan kenapa takdir terjadi. Kalau menanyakan takdir terjadi namanya campur tangan dengan urusan Allah. Wong Allah sudah putuskan begitu gitu loh. Ya, makanya ya bahasa Nabi begini ngancamnya, malam yasbir ala balai falyatlub robban tifai falyatlub robban siwai. Ya, siapa yang tidak mau sabar atas bencana yang aku turunkan, kata Allah, silahkan keluar dari kolong langitku, silahkan cari Tuhan selain aku. Itu ancaman Nabi di hadisnya. Ya. Silahkan keluar dari kolong langit, cari Tuhan selain Allah. Kalau nggak mau sabar atas musibah yang kami turunkan,
Karena Allah menghendaki begitu, nggak boleh diprotes maksudnya. Ya kan? Kenapa begini, kenapa begini? Itu mah bukan tugas kita. Tugas kita mengatasi bagaimana mencari solusi. Itu. Ya, karena kalau orang marah-marah sudah terjadi, ya tetap tidak terjadi lagi gitu. Kalau orang sudah meninggal nangis, apakah hidup lagi? Kan tidak juga gitu loh. Makanya disuruh menyikapi bagaimana ya mengurus yang sudah meninggal itu kewajiban manusia. Ya, nggak boleh protes sama Allah tadi. Ya, karena orang dikasih bencana itu banyak tujuannya. Orang kena bencana satu mungkin karena azab Allah, karena maksiat berlebihan, ya kan? Akhirnya dihabisi sama Allah biar nggak banyak maksiatnya, itu kan? Ada lagi memang bencana diturunkan hanya untuk menghapus dosa seseorang, biar dosanya habis. Makanya kata Nabi, kalau orang meninggal sakitnya lama dan dia sabar, maka ketika dia meninggal dosanya habis. Itu kan. Karena sakitnya untuk menghabiskan dosa. Itu. Tapi sabar, yang susah kan sabarnya ini. Ada lagi, ada musibah datang hanya untuk menguji biar naik derajatnya. Itu. Jadi ada yang dikasih bencana itu untuk menaikkan derajat. Ya, ada orang kehilangan mobil, kemudian sabar, diganti mobilnya lebih baik lagi. Itu namanya mau naikkan derajat. Ya tadinya butut diganti yang baru gitu Pak Haji Arif, namanya kan dinaikin derajatnya. Itu ada yang seperti itu. Yaitu yang disebut dengan ujian, dan ujiannya lulus gitu kan ya. Ya kan? Jadi musibahnya untuk jadi ujian lulus atau tidak lulus. Ya. Kalau yang lulus kan berarti bagus. Ya, selanjutnya di sini wa inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, sebelum takdir terjadi ada yang namanya qada. Kalau qada itu kata Nabi boleh dirubah lewat melalui doa kita. Karena kata Nabi la yaruddul qada'a illa doa. Ya, tidak ada yang bisa menolak qada. Ya, artinya catatan Lauhil Mahfuz sebelum menjadi takdir, ya itu bisa dirubah oleh doa kita. Jadi posisi bergening kita dengan qada Allah itu hanya doa, ya bukan yang lain-lain. Berarti doa itu dahsyat sekali, gitu kan? Sampai Nabi menyebut tarikud doa kufrun. Orang yang nggak mau doa berarti kufur, kata Nabi. Ya karena doa itu yang paling pokok. Ya coba kita naik mobil jalan 140 di jalan tol, ya kan? Kalau kita pikirin secara zahir tanpa campur tangan perlindungan Allah, kayaknya susah selamatnya, gitu kan ya. Tapi karena kita berangkatnya sudah Bismillahi majriha dan seterusnya, berarti kita sudah pasrah, minta dilindungi Allah, gitu kan? Sehingga di sana perlindungan Allah yang dominan dari doa kita, gitu. Ya, jadi itu kalau kita perhatikan seperti itu, inna dzalika 'alallahi yasir. Lah maka di sini kalau begitu minta umur panjang itu boleh, ya, karena masih belum diwujudkan kan, kita masih hidup artinya belum meninggal. Kalau udah meninggal baru takdir kan. Kalau belum meninggal masih dalam teka-teki qada dari Allah yang belum diwujudkan, maka boleh kita berdoa panjang umur gitu. Dan Nabi ngajarin Allahumma tawwil umurana, ya Allah panjangkan usia kami, karena memang takdirnya belum terjadi, masih ada dalam qada, itu kan ya. Atau misalnya ada istrinya lagi hamil, ya itu kan masih ada dalam qada. Boleh orang berdoa gitu itu. Ya, doanya kapan? Ya tentu yang paling pas 4 bulan ya Pak Haji ya. Karena 4 bulan itu sedang mau dibentuk manusia.
belum dikasih hidung, belum dikasih kaki, belum dikasih apa-apa, baru mau dipola. Lah ketika 4 bulan mau dipola itulah kita disuruh doa, ya bergening tadi itu kan kaitan dengan qada Allah, takutnya nanti bayinya begini dan begitu. Lah kita minta ya supaya janin menjadi basaron sawiyah, bahasa Qur'annya, menjadi manusia yang sempurna. Ya karena orang itu yang penting sempurna kan, dikasih telinga 2 sempurna. Kalau dikasih 3 telinganya kebanyakan nantinya, ya kan. Yang 1 ditaruh di mana nanti kebanyakan, sempurna aja. Itu mah kelebihan bukan sempurna. Dikasih hidung kepanjangan enggak, kependekan enggak, sempurna kan? Ya kalau kepanjangan ya enggak enak ya. Kayak orang Prancis hidungnya panjang itu, ya enggak enak, sering kejedot hidungnya nantinya. Ya kan ya. Kependekan juga ya namanya disebutnya pesek orang nyebutkan. Ya itu basaron sawiyah. Ya. Selanjutnya kata Quran minta dzurriyatan thayyibatan, ya kan? Selain sempurna tapi yang cakep, yang cantik, yang ganteng. Namanya thayyibah, itu kan. Baru ditambah dengan qurrata ayun. Ya kan, kalau nanti lahir jadikan anak yang qurrata ayun, nyaman dipandang. Qurrata ayun itu maksudnya solih dan solihah. Ya karena orang solih dan solihah kan enak dipandang gitu maksudnya. Ya qurrata itu nyaman dipandang. Anak yang solih dan solihah akhlaknya baik, siapapun melihat pasti senang. Itu yang dimaksud qurrata ayun. Bukan orang tuanya aja yang senang, siapa aja yang lihat pasti senang gitu. Karena soleh dianya. Nah, ini selanjutnya zikru khalqil arsy. Ya, kaitan dengan tadi itu menyebutkan tentang ciptaan ars. Akhraja Ibnu Abi Hatim fi tafsirihi. Ibnu Hatim menyebutkan dalam tafsir Ibnu Hatimnya, innallaha ta'ala khalaqal arsya min nurihi wal kursiyya multasaqun bil arsy. Sesungguhnya Allah menciptakan ars min nurihi, dari nur Allah itu sendiri. Wal kursiyya, Allah ciptakan kursi, multasaqun bil arsy, ya dilekatkan dengan aras atau ditempelkan ke aras. Wa haulal arsy, di sekitar aras, arba'atu anharin, ada 4 sungai. Anhar itu kan bengawan, 4 bengawan. Nahrun min nurin, 1 bengawan min nurin, dari nur yatala'la'u, yang bersinar-sinar. Wa nahrun min narin taladho, ya 1 bengawan lagi min narin, dari api, taladho, yang menyala-nyala. Wa nahrun, 1 bengawan lagi min saljin abyad, dari salju putih. Wa nahrun mim ma'in, 1 bengawan lagi dari air. Nah, itu sejarahnya. Wal malaikatu qiyamun fi tilkal anhar, sedangkan malaikat berdiri di bengawan itu. Yusabbihuna, sembari bertasbih terus, ya. Jadi ini tentang ciptaan aras di dalam tafsir Ibnu Hatim. Allah menciptakan aras itu dari nur. Ya, jadi aras, kemudian Allah ciptakan kursi, ditempelkan ke aras, kanan kirinya sekitarnya ada 4 bengawan. Bengawan yang bersinar-sinar dari nur, bengawan api yang menyala-nyala, bengawan dari salju putih, bengawan dari air biasa. Lah, malaikat disuruh berdiri di bengawan itu sambil bertasbih. Ya makanya kalau kita baca ayat kursi ya kaitan dengan ini, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, luasnya kursi Allah yang di sana tadi itu seluas langit bumi. Jadi berarti gede banget ya. Ya alam kursi bagaimana, karena ahli tauhid berbeda-beda. Ya, berbeda-beda pendapat. Ya, apakah kursi yang dimaksud kursi yang sesungguhnya atau kursi dalam arti kekuasaan? Wallahu alam, karena pendapat ahli tauhid berbeda-beda. Jadi
Kalau di dalam Al-Quran ada ayat innallaha 'alal arsyistawa. Kalau istawa diartikan duduk, sesungguhnya Allah duduk di atas kursinya. Allah alam, itu kan bahasa zahir. Karena ahli tauhid mengatakan yang dimaksud di sana Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu duduk di atas kursi. Itu yang dimaksud adalah Allah itu kekuasaannya meliputi segala macam makhluknya, aras, kursi, langit, bumi, dan seluruh makhluk yang lain. Ya, itu beda-beda pendapat. Yang jelas sebagai simbol kekuasaan Allah. Itu soal bentuknya kayak apa, wallahu alam, kita tidak usah membayang-bayangkan. Ya, karena kalau kita nggak pernah lihat mau dibayang-bayangin tetap aja nggak sampai-sampai juga. Nah, contoh begini aja lah, kita mau membayangkan sesuatu, membuat karikatur kan tetap aja susah kalau kita belum pernah lihat. Bagi yang pernah pergi haji, begitu suruh bayangin Masjidil Haram ya langsung sampai, itu kan. Tapi bagi yang belum pernah bayang-bayangin tetap aja nggak sampai-sampai kan, karena belum pernah gitu loh. Lah ketika cerita kursi begini juga jangan dibayangkan orang belum pernah lihat, ya kan? Kalau dibayangkan juga nggak sampai-sampai gitu. Lah itu karena manusia itu bisa merekayasa ketika sudah pernah menyaksikan. Kalau enggak ya tidak bisa. Orang cerita gimana taman safari indah enggak? Yang enggak pernah ya enggak kebayang kan Pak Haji. Yang pernah ke taman safari baru kebayang. Oh itu, oh singanya di sana, ya kan? Oh ininya di sana, makhluk ininya di sana, tahu itu. Bagi yang nggak pernah nggak kebayang, itu kan. Makanya kalau Nabi menyebutkan seperti nikmat surga nggak pernah dilihat mata, ya jangan dibayangkan gitu, karena tidak pernah lihat gitu. Ya cuman kan orang suka merekayasa dari ayat Al-Quran, tajri min tahtihal anhar, lalu bikin rumah bawahnya dikasih kali. Kalinya dipompa ya. Ini rumah saya kayak surga, bawahnya ada air mengalir. Lah itu mah ilustrasi manusia ya. Sama juga Pak Haji Arif bikin villa di Pabuaran gitu kan, bawahnya ngalir sungai. Wih, saya punya surga. Bukan itu. Ya. Lah itu kan nggak bisa diilustrasikan kayak begitu, walaupun ada ayat tajri min tahtihal anhar. Ya, selanjutnya di sini disebutkan lagi dari Ibnu Abi Hatim lagi, qala khalaqallahu al-arsa min zumradatin khadra. Allah menciptakan aras terdiri dari jamrud yang berwarna hijau. Wa khuliqa lahu arba'u qawaim. Kemudian Allah menciptakan 4 tiang min yakutah hamra, dari mutiara yakut merah. Ma bainal qaimati ilal qaimati masiratu samanina alfi amin. Antara tiang satu ke tiang lain kalau diukur perjalanan mencapai 80.000 tahun. Antara tiang 4 tadi ke tiang berikutnya. Wattisauha, sedangkan luasnya aras mithlu zalika, seperti itu juga. Wa huwa kahaiatis sarir, aras itu seperti keadaannya sarir. Sarir itu tempat tidur atau ranjang. Wal qawaimu tahmiluha, ya, samaniyatan minal malaikati. Tahmiluha samaniyatun minal malaikati. Sedangkan tiang-tiangnya itu disangga oleh 80 malaikat. Wa huwa kal kubati alal malaikati, sehingga dia mirip seperti kubah berdiri di atas malaikat, wal alami, dan di atas alam. Itu gambaran Abu Hatim ya, wal alam namanya, gambarannya kayak begitu. Ya, satu sisi lagi Abu Hatim menyebutkan ya, Allah ciptakan aras itu terdiri dari mutiara hijau, zamrud ya. Kita sering nyebut jamrud khatulistiwa ya kan ya. Ini mutiara jamrud hijau. Ya cuman ada 4 tiang dari mutiara yakut merah. Ya jarak antar tiang kalau dihitung perjalanan mencapai 80.000 tahun. Luasnya juga seperti itu. Dia mirip kayak ranjang,
kemudian disangga tiangnya itu oleh malaikat, ya, sehingga dia di atas malaikat kayak kubah gitu itu. Wallahualam, itu kata Ibnu Abi Hatim. Wa an Abi Hatim juga anin Nabi annahu qala innal arsa kana alal ma. Abu Hatim juga menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda innal arsa kana alal ma. Sesungguhnya aras itu ada di atas air. Falamma khalaqallahu as-samawat, setelah Allah ciptakan langit, ja'alahu fauqas samawati sab'i. Lalu aras itu ada di atas langit 7. Wa ja'ala sahaba kal girbal. Kemudian Allah ciptakan awan kal girbali, seperti saringan lil matori, bagi hujan. Walau ladzaka lagorokot al ardu. Seandainya tanpa itu maka bumi akan tenggelam. Nah, ini bahasa hadis berikutnya. Ya, ini juga masih kayak begitu bahasanya, kita tetap nggak bisa membayangkan ya bahasa iman. Jadi berikutnya Nabi bersabda, aras itu awalnya ada di atas air. Jadi kana arsyuhu alal ma, bahasa Qur'annya. Ya, itu sebelum Allah menciptakan langit, ya kan? Jadi sebelum Allah ciptakan langit, aras itu ada di atas air. Ya, kemudian setelah Allah ciptakan langit, aras ditaruh di atas langit 7. Itu tuh. Setelah itu Allah ciptakan awan di sini seperti saringan bagi hujan. Ya, jadi langit diciptakan 7, arasnya ada di atas langit. Jadi kalau Nabi Isra Mi'raj melewati langit, ketemu aras, sujud di kaki aras, ya berarti sesuai dengan sejarah ini, gitu kan. Kemudian setelah itu Allah ciptakan di bawah langit tentunya awan. Dan awan itu mirip kayak saringan air, ya, bagi hujan. Ya, seandainya hujan nggak ada awan, pasti hujan langsung turun, buminya tenggelam. Itu kata hadis ini. Jadi ternyata awan itu fungsinya luar biasa, karena dia penyaring hujan. Kalau nggak disaring awan, langsung jatuh belek, lah buminya yang tenggelam. Itu kan ya. Iya, makanya dalam bahasa tauhid, ini tentu beda dengan astronomi. Dalam bahasa tauhid, di samping ini awan penyaring hujan, kemudian sebelum turun hujan terjadi yang namanya petir, gitu kan ya. Dan petir itu untuk memecah hujan yang masih jadi satu, jadi air nyatu gitu itu. Kalau nggak dihantam petir nggak pecah. Kalau nggak pecah, kalau hujannya segede-gede tong gitu kan, kena rumah Pak Agus ya hancur rumahnya. Ya kalau hujannya itu gede gitu tuh, tetesannya segede kelapa aja misalnya ya, kayaknya kena kepala kita lumayan sakit itu Pak Agus ya. Ya makanya disaring sama awan hujan itu, kemudian dihantam oleh petir. Ya, kemudian tetesannya dikawal oleh malaikat. Tetesannya dikawal malaikat, satu tetes satu malaikat. Makanya kalau Nabi melarang jangan caci maki hujan. Ya karena hujan itu satu tetes di bawah malaikat. Kalau maki-maki hujan, maki-maki malaikat yang bawa hujan gitu itu kan. Kenapa dikawal malaikat? Karena kalau tetesan nggak dikawal malaikat, diacak-acak setan untuk menimpakan kepada satu penduduk tertentu. Itu kan. Harusnya turun di sini, digiring sama setan biar datang ke sana mati semua. Lah itu maksudnya, makanya dikawal oleh malaikat. Kalau diacak-acak bisa repot sama setan. Iya kan? Nggak diacak-acak aja banjir serangnya, ya kan? Ya. Apalagi diacak-acak ya, bisa kebanjiran nantinya. Nah itu, ya karena kita ini bukan hidup sendirian, kanan kiri kita ada setan, ada jin dan yang lain-lain. Satu dengan yang lain sering terjadi clash. Makanya malaikatlah yang mengamankan itu. Ini di hadis itu. Jadi ternyata awan itu penting, faedahnya besar luar biasa. Kalau enggak
ya buminya tenggelam karena langsung turun tanpa disaring, tanpa dipecah. Ya, itu bisa bahaya. Ini kata hadis Ibnu Abi Hatim dari Rasulullah tadi. Ya. Selanjutnya wa yuqalu irtifa'us sahab anil ardi isna asyarata mailan. Ya, selanjutnya disebutkan tingginya awan itu jarak dari buminya 12 mil. Ya, isna asyara mailan 12 mil. 12 mil 1 mil berapa kilo sih? Saya lupa pelajaran itu. 1 mil berapa kilo? Berapa? 1,6 kali 12 tingginya itu. Jadi agak tinggi ya Pak Haji ya. Iya, 1,6 kali 12. Ya. Ya, 1 kilo, 6 ya. Iya, 1 kilo. Ya lumayan. Ya, lumayan jauh. Karena kalau jarak Pakupatan Pasar Ciruas kan 8 kilo. Berarti kalau kira-kira sampai mana itu? Ada Cikande? Ya. Serang Baros. Ya. Ya. Iya. 12 kilo lebih kan ya. Iyalah. Serang Gadasari kali ya Pak Haji ya. Jaraknya segitu. Ya, dari bumi ke awan itu jaraknya segitu di dalam keterangan ini wallah alam lah. Karena kalau kedekatan juga repot ya Pak Haji ya. Memang yang harus ya segitulah sedang ya. Lah, inilah sejarah dalam buku ini wallah alam karena kita nggak bisa membayangkan karena kita bukan ahlinya. Harus nanya insinyur yang tukang motret alam. Saya bukan insinyur itu ya cuman cerita di hadis doang. Ya kan? Kan ada kan ahli pemotretan awan ya. Ada. Ya insinyurnya cuman jurusan itu. Nanti urusannya dengan BMKG ya. BMKG itu dipotret setorkan ke BMKG, nanti di sini hujan sana awan gitu kan ya. Ya, ternyata itu yang bisa kita pelajari di hadis ini. Inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.